Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 3, benda di sekitarku, subtema 3, perubahan wujud benda, pembelajaran 6. Banyak ragam perubahan di sekitarku. Hari yang ditunggu telah tiba. Kelompokmu akan memamerkan hasil pekerjaan kepada teman-teman yang lain. Persiapkanlah untuk mempresentasikan hasil penelitianmu. Penelitian tentang perubahan wujud pada proses memasak makanan. Undanglah teman-temanmu dari kelas lain. Jadi, teman-teman kelas lain dapat melihat hasil penelitian kelasmu. Nah, seperti ini. Masih ingatkah kalian pada halaman 163? Ya, pada 163 itu kemarin kalian sempat meneliti tentang perubahan wujud ya teman-teman. Kemarin saya sempat mencontohkan itu es krim ya. Kalian tulis judul proyeknya. Judul proyeknya semisal pembuatan es krim. Atau es krim saja juga nggak apa-apa. Lalu tentang proyek, kalian tulis di situ. Kelompok kami akan meneliti tentang perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair yang berupa es krim dan lain-lain. Cara kerja, cara pembuatan es krim seperti ini kalian tulis. Lalu hasilnya gimana? Hasilnya setelah menjadi es krim, pertama cair, lalu menjadi es krim padat, setelah itu mencair lagi. Kalian tulis di situ hasilnya ya. Kurang lebih seperti itu contoh dari saya. Mungkin teman-teman ada yang lebih baik menurut kalian juga nggak apa-apa, kalian tulis di sini ya. Nah, setelah itu pamerkan hasilnya kepada teman-temanmu. Pameran berkelompok sudah dilakukan. Bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kalian merasa puas dengan pembagian kerja dalam kelompokmu? Sampaikan perasaanmu di depan kelas. Tulislah pengalamanmu melaksanakan tugas sesuai peranmu. Perhatikan penulisan huruf besar dan tanda baca. Nah, silahkan kalian tulis pengalaman kalian berkelompok, membagi peran. Kalian tulis, saya kurang suka dengan pembagian kelompoknya karena ada sebagian anak yang tidak mau bekerja. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ingat, di awal kalimat kalian harus memakai huruf besar dan ketika mengakhiri kalimat kalian sertakan titik. Lalu, pameran dilaksanakan mulai pukul berapa sampai dengan pukul berapa? Nah, kalian tulis. Di sini apakah ada yang belum mengetahui bagaimana cara membaca jam? Nah, saya akan memberitahu. Perhatikan alat yang digunakan menunjukkan waktu. Nah, di sini ada beberapa alat. Apakah perbedaan dan persamaan antara ketiga jenis jam di atas? Nah, perlu kalian ketahui ya teman-teman, yang ini namanya jam analog, lalu ini jam digital, dan ini jam pasir. Jam analog memiliki jarum penunjuk jam yang akan berputar setiap detik, menit, dan jam. Sedangkan jam digital hanya menunjukkan angka waktu yang akan berubah setiap menit dan jamnya. Nah, itulah perbedaannya ya. Lalu persamaannya ketiga jam tersebut adalah sama-sama menunjukkan waktu. Lalu lingkarilah satuan waktu yang biasa dilakukan. Nah, di sini yang biasa dilakukan oleh waktu itu menit, jam, dan detik. Nah, di sini ada jam. Di sini saya akan memberi tahu cara membaca jam ya. Ini adalah jam 8 tepat. Nah, satu lengkungan ini bernilai 5 ya teman-teman. Jadi ketika di angka 1 itu 5 menit. Ketika di angka 2, 10 menit. Nah, ketika di angka 3 kita tinggal menambahkan 5 jadi 15. Angka 4 kita tinggal menambahkan 5 jadi 20.
tinggal menambahkan 5 jadi 25, lalu 30, 35, 40, 45, 50, 55. Ketika jarum panjang tepat menunjukkan angka 12, maka itu dinamakan pas. Di sini perlu kalian ketahui ya teman-teman, di sini ada garis-garis kecil. Ini 1, 2, 3, 4, nah 5. Ini bernilai menit. 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, dan 5 menit. Oke, di sini saya akan langsung mencontohkan saja ya. Di sini ada jarum yang menunjukkan angka 6 dan 1. Nah, ketika jarum kecil itu berarti jam, ketika jarum panjang berarti menit ya. Ingat, kecil jam, panjang menit. Oke, berarti ini jam 6. Lebih berapa? Lebih 1, 2, 3. Lebih 3. Jadi kita tulis 3, 03. Nah, seperti ini. Saya kasih contoh lagi. Nah, seperti ini. Di sini jarum kecilnya menunjukkan angka antara 6 dan 7. Nah, kita ambil yang paling sedikit yaitu 6 ya. Kita tulis 6. Lalu lebih berapa ya ini? Ketika sini 5 menit, sini 10, di sini 15, di sini 20. 20 lebih 1, 2, 3, 4. 20, 21, 22, 23, 24, berarti 24. Nah, seperti ini. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah paham? Saya membuat video khusus untuk kalian agar mudah mempelajari tentang jam ini. Silahkan kalian cari pada channel saya. Pasanglah jam dengan waktu yang sesuai. Nah, di sini jam 7 lebih 5, 10, 15, 20, 20 tambah 5, 25, 25 tambah 5, 30, 30, 35, 40. Jadi jam 7 lebih 40. Mana ini? Nah, ini. Lalu yang ini, ingat yang kecil itu menunjukkan jam, yang panjang menunjukkan menit. Nah, di sini ada 1 sama 2. Kita ambil yang paling sedikit yaitu 1. Kita hitung menitnya 5, 10, 15. Jadi jam 1 lebih 15. Nah, seperti ini. Lalu yang ini jarum kecilnya menunjukkan angka 6, jadi jam 6 lebih 5 menit ya. Nah, seperti ini. Lalu satunya lagi menunjukkan jam 5 lebih 10 menit. Jam satunya lagi menunjukkan jam 7 ya. Jam 8. Jam 8 lebih 20 menit. Lalu yang terakhir ini menunjukkan jam 10 lebih 45 menit. Oke, lanjutkan dengan memasangkan jam berikut ini. Nah, silahkan kalian pasangkan ya. Di sini saya akan memberi contoh ya. Jam 8 lebih 15. Mana ini yang menunjukkan 8, 15. Nah, ini D, berarti kita tulis D. Lalu jam 2 lebih 22. Kita cari jam 2 lebih 22. Oh, ini. Kita tulis I. Nah, seperti itu. Untuk yang lainnya silahkan kalian lanjutkan sendiri. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, mengidentifikasi satuan waktu. Yang kedua, mengidentifikasi kata yang berkaitan dengan perubahan wujud. Dan yang terakhir, membandingkan tugas masing-masing individu. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.